Hai kamu yang baik hati, selamat datang di channel Mari. Terima kasih banyak ya sudah mau terhubung dengan Mari di sini. Kali ini tarikan kartu tarotnya untuk membaca bagaimana energi kamu dan dia saat ini ya. Namun perlu kamu ketahui bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian orang saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacanya vice versa, tarikan energi terbolak-balik, niatnya baca energi kamu, kebacanya energi dari pasangan kamu, maka dari itu dibutuhkan kebijaksanaan ketika mendengarkan apa yang Mari sampaikan di sini. Oke, baik ya, langsung saja. Kita lihat energi saat ini dirimu. Oke, baik. Ya. Oke ya, jadi nampaknya di sini kamu terluka banget ya sama pasangan kamu. Mungkin belakangan ini kamu kayak yang dirundung penderitaan yang cukup besar oleh sebab perjalanan relationship-nya kamu dengan si dia. Gitu. Ada beberapa hal yang mungkin saja berulang-ulang kali dia lakukan, ya. Dimana hal itu tuh makin menambah, gitu loh. Udah diomongin sekali, kamu jangan lagi kayak gitu ya. Malah diulangi lagi sama dia. Jadi itu menambah deritamu gitu ketika bersama dengan dia. Gitu ya. Atau mungkin di sini tuh ada kayak pengkhianatan yang kamu rasakan. Gitu ya. Entah dia menyelingkuhi kamu atau dia mencurangi kamu dalam hal finansial barangkali. Gitu. Atau dia ternyata adalah orang yang tidak setia di balik janji-janji manisnya kepada kamu. Gitu ya. Ada derita ketika bersama dengan dia. Gitu. Walaupun derita kamu ini tuh boleh jadi tidak kamu ekspresikan dengan menyebabkan kekacauan gitu. Jadi misalnya dia nyakitin kamu, tapi di sini kamu tuh nggak yang garang gitu ya, melampiaskan kekesalannya kamu dalam bentuk kata-kata. Atau mungkin ada kekerasan fisik di sana. Barangkali di situ kamu tidak memilih jalan-jalan yang keras seperti itu. Tapi setidaknya ya rasa sakit sebab oleh dia ini membuat kamu tuh menjadi semakin tahu gitu ya. Ada sebuah peristiwa terutama di belakangan hari ini. Peristiwa yang menyakiti kamu, tapi di situ justru membuat kamu ini makin tahu apa sih yang harus kamu lakukan di sini? Seperti itu ya. Atau mungkin ini tantangan bukan datang dari dia, tapi datang dari orang-orang yang kebetulan terlibat dalam hubungan kalian. Gitu ya. Apapunlah sebab musababnya. Sakit mental, batin yang kamu rasakan. Tapi itu justru membangun kamu tuh menjadi tahu, oh iyalah sikap ini yang harus aku ambil. Kamu tidak mau berlama-lama ya dalam penderitaan ini. Kamu gak mau terjebak hanya bilangin aku sakit, aku menderita. Kamu gak mau terjebak di situ. Gitu ya. Tapi kamu menjadikan energi pedihnya kamu itu untuk membangunkan kamu. Gitu ya. Untuk mengejar yang lebih pantas bagi kamu, yang lebih layak bagi kamu, gitu. Dan itu ya Mari rasa bukan, oh aku tahu nih cara bersikap untuk membangun hubungan, mungkin tidak seperti itu. Oh aku tahu nih cara ngebenahin dengan dia, mungkin nggak kayak gitu. Tapi lebih oke, baik fine, aku jalan tanpa dia. Nah di situ ya, aku fokus kepada diriku. Aku akan tinggalkan hubungan ini dan aku masuk. Dan aku masuk atau aku mencari seseorang yang bisa menghargai aku. Gitu ya. Atau aku akan cari atau aku akan membangun diriku biar aku tuh bisa punya kehidupan yang lebih baik ketika tanpa dia. Gitu ya. Ada pembuktian juga yang ingin kamu lakukan di sini. Gitu. Tapi pembuktian di sini tuh bukan kayak pembuktian
biarkan aku bersamamu, semakin menderita aku, biar kamu tahu aku ini sebenarnya tulus sama kamu. Enggak, kamu enggak mau memainkan penderitaan kamu demi mengemis pengakuan dari si pasangan kamu ini atau seseorang yang kamu pikirkan ini, gitu. Pengakuanmu ya akan kamu ambil dengan cara, aku akan merawat menjaga diriku. Aku akan meninggalkan hubungan ini dan aku akan bersama dengan seseorang yang mau memperlakukan aku lebih baik daripada cara kamu memperlakukan aku. Mungkin di sini bukan dendam gitu ya. Kan ada itu kan orang dendam gitu ya. Mampus kau tengok ya, aku akan dengan perempuan lebih cantik dari kamu, pria yang lebih sukses dari kamu. Di situ tuh enggak ada ego yang di sana, ego untuk mampus kamu gitu ya, nyakitin gitu, nggak ada. Tapi oke, aku akan buktikan diriku, aku bisa melampaui kepedihan ini dengan sebaik mungkin. Nah di situ ya, pengakuannya di situ tuh. Tapi mungkin bukan pengakuan dari dia, tapi pengakuan bagi diri kamu sendiri, dari kamu sendiri, gitu. Kamu mencari pengakuan dari ego kamu sendiri bahwa tanpa dia, tanpa hubungan ini, kamu akan baik-baik saja. Dan bahkan jauh lebih baik daripada ketika bersama dengan seseorang yang kamu pikirkan ini. Nah di situ ya, ketika kamu move on dari si seseorang yang menyakiti kamu, saya rasa itu ada beberapa orang yang menyayangi kamu, itu kayaknya menghela nafas lega gitu ya. Alhamdulillah, puji Tuhan astungkare, kamu lepas dari dia. Gitu ya, karena ada beberapa orang di sekitar kamu ini tahu kalau kamu tuh nggak worth it, dia tuh nggak pantas dapetin kamu gitu. Jadi ada beberapa orang yang nanti ya seneng banget, happy banget gitu ya, walaupun mungkin mereka tuh bukan yang berbahagia di atas penderitaanmu, tapi syukurlah gitu ya, kamu terbuka matanya, kamu jelas pikirannya tentang siapa seseorang yang kamu harap-harapkan ini, siapa orang yang kamu dampingi ini, yang kamu upayakan ini, gitu ya, yang menutup matamu akan kebenaran tentang siapa dirinya, siapa dirimu, gitu ya. Ada beberapa orang yang lega banget gitu, syukurlah kamu jalan gitu, kamu lepas dari dia, syukurlah, kayak gitu ya. Jadi ketika kamu melewati masa-masa pedihnya kamu, ini kamu nggak melewati sendiri kok. Ada orang-orang di sekitar kamu yang menjadi cheerleadersnya kamu, gitu ya. Ada orang-orang yang nggak akan ninggalin kamu di masa-masa gelapnya kamu ini. Dan di sini nanti kamu tuh akan tahu mana yang sesungguhnya tulus sama kamu, gitu ya. Siapa sebenarnya orang-orang yang memang mempertimbangkan kebahagiaanmu, yang care, yang peduli ke kamu. Nah, jadi dalam penderitaan kamu ini, kamu akhirnya mendapatkan banyak hal juga kan, yang tadi kayak Mari bilang, oh ya ternyata mamaku ini sayang kok sama aku. Oh ternyata temenku itu tuh care kok sama aku. Nah, kira-kira di sana ya. Dalam kepedihanmu, dalam kejatuhanmu, kamu akan melihat siapa orang-orang yang nggak akan melepaskan tangannya gitu ya, memberikan bantuan kepada kamu, yang mencoba untuk membahagiakan kamu dengan tulus, yang mau mendampingi kamu dengan tulus. Nah seperti itu ya. Jadi alasan karena kepedihan kamu gitu, itu justru bikin kamu tuh menuju ke versi terbaik dari dirimu. Nah, di situ ya. Memang sih, kalau untuk bikin hubungan yang adem sama kamu, dia agaknya kewalahan di sana. Karena kalau untuk soal cinta-cintaan, pakai rasa romantisan dengan kamu, mungkin orang ini tuh bukan kayak gitu ya stylenya dia sama kamu, terutama dalam waktu belakangan ini, gitu. Dan ini ya, dia bisa kayak nganggep kamu tuh banyak mintanya. Wajar kamu kecewa karena kamu banyak mintanya.
Kamu banyak maunya. Seperti itu ya. Kamu menyulitkan aku ini. Kamu mau merubah aku menjadi seseorang yang itu bukan aku. Beberapa di sini kayak ngerasa kalau kamu tuh nge-push dia, kamu menekan dia. Kamu juga bikin dia stres di situ. Gitu ya. Kamu justru menyulitkan dia. Untuk beberapa di sini ada yang bilang, kamu tuh menyulitkan dia untuk bisa bersama dengan kamu. Gitu. Kamu terlalu rewel itu tadi ya. Tapi itu menurut dia loh ya, menurut dia. Kamu terlalu mengusik katanya. Ini dia loh ya. Jangan pikir ini penilaian Mari terhadap kamu, enggak lah. Ya. Tapi itu, kok kamu tuh enggak adem ketika kamu berhadapan dengan dia. Kok kamu tuh asik mau goyang kedamaiannya dia gitu ya. Di sana. Bisa yang seperti untuk bisa bertahan sama kamu. Ini kayak berada di situasi yang challenging banget gitu loh. Di sana. Jadi memang ada beberapa di sini nampaknya hubungan kalian datang tantangannya tuh dari orang luar juga ya. Jadi di sini tuh bukan hanya melihat tentang bagaimana sosok dari orang yang kamu pikirkan ini berlaku kepada kamu, tapi bisa juga ternyata kalian ini kalah dalam gempuran dari orang-orang yang bisa campur andil dalam relationship kalian. Nah kayak gitu. Jadi ini kalau Mari lihat ya, sebenarnya saking sulitnya dia untuk bertahan dalam relationship ini, inilah yang mungkin bikin dia itu tidak bisa total dalam mempersembahkan kepada kamu. Barangkali kemampuan dia adalah 1, tapi permintaan kamu 7. Gitu ya. Jadi kok kayaknya dia ini nggak optimal ketika bersama dengan kamu. Nah itu kalau dari versi dia pula ya, dari sisinya dia. Gitu. Orang ini memang cukup individualis, Mari lihat. Gitu ya. Ini memang ada energinya itu kayak energi-energi. Aku juga mau kebebasan sebebas-bebasnya dalam aktivitas-aktivitasku. Gitu ya. Dan jangan-jangan beberapa di antara kalian agak kurang setuju ya dengan pilihan sikapnya dia. Gitu. Mungkin kamu haus akan kelembutan, kasih sayang, pertemuan yang intens, barangkali kayak gitu ya. Keromantisan gitu. Tapi dia nggak bisa ngasih sama kamu karena dia pun punya kesibukan gitu ya. Nah ini biasanya terjadi dalam rumah tangga ini. Suami atau istri capek kerja dari luar. Tapi si pasangan gitu ya. Dibilang pun itu salah, sebenarnya nggak salah juga. Gitu. Tapi si pasangan yang kayak ayo bioskop yuk. Ayo ngebakso yuk gitu. Ayo nge-seks yuk, misalnya kayak gitu ya. Tapi yang ini tuh aku udah capek, aku udah lelah. Memang ada energi yang tidak balance ya dari seseorang yang kamu pikirkan ini. Antara dunia pribadinya dia dengan dunia bersama dengan kamu. Boleh jadi memang di situ tuh agak kurang balance. Dia lebih banyak energinya dia ke dunia pribadinya dia. Gitu. Ya. Sementara kamu butuh suasana berkasih-kasihan, bercinta-cintaan. Dia sulit hadir di sana. Gitu. Kamu ingin dia memastikan terus-menerus tentang siapa kamu dalam hidupnya, seberharga apa kamu dalam hidupnya. Untuk membuktikan itu challenging bagi dia.
Itu perkara yang rumit bagi dia, apalagi untuk membuktikan bagi orang lain. Ke orang lain, bukan bagi orang lain ya, tapi ke orang lain. Kayak gitu. Sampai sekuat mana dia bertahan dalam hidupnya kamu, itu challenging banget katanya. Gitu ya. Ada hal-hal yang maksudnya dia ini tuh jangan dicampuri, jangan diusik, dan jangan juga paksa aku terus-menerus untuk ngasih tahu. Gitu ya, sama kamu. Sedalam apa cintaku, setulus apa aku padamu. Gitu ya. Secare apa aku sama kamu. Kamu lihat aja lah apa yang aku berikan selama ini ke kamu. Gitu. Lihat berdasarkan tolak ukur kemampuanku, bukan sesuai dengan kepuasan batinmu. Karena yang menurut kamu puas itu jangan-jangan ada di angka 10. Tapi kesanggupannya dia memberikan kamu itu ada di angka 3. Tapi menurut dia itu mungkin ya, menurut dia loh ya, itu mungkin ya ini sudah kemaksimalannya aku. Padahal mungkin kamu mikirnya enggak lah, kamu masih bisa kok. Masa iya sih? Gitu ya, masa iya sih untuk jalan-jalan keliling komplek aja 1 kali seminggu kamu nggak bisa. Nah, ada di situ. Kamu nggak mau gitu, ngebakso aja pun, ngedate aja pun, telepon apa tuh namanya, pilot talk gitu ya, itu bahasanya ya. Teleponan sampai bobok-bobok itu, gitu. Apa sih itu istilah anak-anak muda sekarang? Nggak sana ya. Jadi mungkin kayak ada ketidakpuasan bagi kamu gitu ya, atas hadirnya dia dalam hidupmu. Tapi ya itu tadi, walaupun kamu ada komplain ini itu gitu ya dalam perjalanan hubungan kalian ini, tapi kamu tidak jatuh hanya di kondisi itu aja. Gitu. Kamu nanti bisa jadi mandiri di sini akhirnya. Kamu bisa jadi kuat sendiri di sini akhirnya. Nah, kayak gitu ya. Nah, beberapa ini kasusnya kayaknya tentang komitmen ya. Mungkin kamu kayak pengen banget dijadikan satu-satunya dalam hidup dia. Kamu ingin dinikahi olehnya. Kamu ingin menikah sama dia, tapi dia belum bisa kasih itu sama kamu. Dia belum bisa kasih status yang kamu inginkan itu. Atau mungkin kamu pengen diperlakukan selayaknya seorang ratu. Dihargai seperti seorang, dimanuti seperti seorang raja. Tapi nampaknya dia ndak berlaku demikian ke kamu. Gitu. Yang tidak muluk-muluk menurut kamu, muluk-muluk bagi dia. Gitu. Yang masuk akal bagi kamu tidak masuk akal bagi dia. Yang itu hal gampang menurutmu, itu hal yang cukup menantang bagi dia. Perbedaan energi dalam relationship itu ternyata ya isu hubungan kamu dan seseorang yang kamu pikirkan ini. Kalau kamu ingin kepastian siapa aku dalam hidupnya kamu, aku pengen dinikahi lah. Aku belum bisa menikah sama kamu. Oke, kalau misalnya ini ceritanya suami istri, ya memang kalau bener-bener gitu ya care dan peduli sama kamu belum bisa. Tadi itu masih ada energi dia tuh yang kayak kurang balance gitu, tidak balance di sini. Gitu ya. Bersama dengan kamu saja itu sudah cukup bagi dia, gitu. Tapi ternyata kamu mintanya lebih daripada itu. Di sana ya, beda tolak ukur isunya. Beda kepentingan, beda kemauan ternyata. Tapi ini sama-sama, ini bukan satu yang konyol banget mintanya, gitu ya. Mungkin enggak, tapi ya tadi ya beda-beda kebutuhan orang tuh beda-beda. Kebutuhanmu adalah, gitu ya, disejahterakan, diberikan rasa aman, rasa nyaman, diberikan cinta yang tulus, gitu. Sebenarnya nggak muluk-muluk gitu, tapi menurut dia bisa muluk-muluk. Kok kamu minta berlebih-lebihan? Gitu. Nah itu ya ternyata. Jadi relationship ini tuh ceritanya nggak enak banget gitu. Terutama dari sisi kamunya.
Soalnya ini sudah, kamu akhirnya kayak kehilangan kepuasan dalam relationship ini. Dan itu akhirnya men-trigger dia juga gitu. Nah sana ya. Mungkin secara komunikasi nih ya, nampaknya mesti diperbaiki lagi nampaknya secara komunikasi. Gitu ya. Ada beberapa ini nggak ngomong langsung, mungkin agak apatis ya. Nanti tak omongi juga, aku maunya gini, aku maunya gitu. Pasti dia bantah. Udahlah mendingan nggak usah lah aku omongi. Tapi makan hati jatuhnya. Nah kayak gitu ya. Dan kalau untuk berubah di sini Mari rasa masih belum mau. Misalnya begini, ya udahlah aku turunin standarnya aku aja lah. Misalnya kayak gitu ya. Itu ndak ada cerita. Enggak, ini udah benar. Sikapku ini udah benar nih. Ndak usah aku punya kriteria gini-gini. Aku mau kemauan gini-gini gitu. Kemauanku ini tuh nggak mau aku kurang-kurangi. Lah orang ini memang nggak berlebihan menurut aku. Jadi ada kayak yang tetap bertahan ya. Dengan cara pikir, dengan cara ngejalani relationship ini seperti yang kemarin-kemarin hari. Jadi tidak ada perubahan di sini, gitu ya. Sama di sini bisa kayak sama-sama nggak mau ngalah, gitu. Tahu ada masalah yang harus diselesaikan, tapi ini bisa memilih untuk tidak menyelesaikan masalah itu, merepresi permasalahan ini. Gitu. Dan akhirnya apa? Ya ketidakpuasan secara batin di sana, ya dalam hubungan. Oke, baik. Sekarang mari akan tarik koin ya. Koin-koin ini untuk narik inisial ataupun zodiak. Bisa ini inisialnya kamu, bisa ini zodiak dari pasangannya kamu ya. Oke, baik. Ya, kita mulai dari inisial B. Budi, ada M. Mega, ada Y, Yanto, ada H, Hari, ada Z, Zebra, I, Istana, ada T, Tanah, ada A, Api, E di sini, Elang, ada P, Putus, ada W, Warna, ada V, Vitamin. Oke, baik, masuk kita ke zodiak ya. Pisces hadir di sini, Leo hadir, ada energi dari Virgo di situ. Kemudian ada energi dari Aquarius, ada Cancer di sini, Sagittarius hadir, Sagittarius lagi, dan terakhir ditutup oleh energi dari Libra. Oke ya, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu dipahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.